pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus, saya luar biasa. Semangat. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita datang dalam kerinduan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Saya mengajak semuanya
sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan kerinduan, Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini. Setiap hidup kami, setiap hati kami Tuhan hanya tertuju hanya kepada-Mu saja. Berkati setiap kami yang datang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih belum bisa bersama kami pada pagi hari ini. Kau yang memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita katakan bahwa terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah
segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itulah tujuan kami hidup di dunia. Dan untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mohon singkapkanlah isi hati-Mu pada kami semua untuk benar-benar mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, di mana kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Karena itu hal yang paling penting di hadapan-Mu. Dan sering kami tidak tahu. Untuk itu, pagi hari ini, hamba mohon, singkapkanlah isi hati-Mu Tuhan pada kami. Apa yang Kau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Orang yang mengatakan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati untuk benar-benar mengerti tujuan apa yang Kau berikan, kehendak apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, merenungkannya, dan dengan kuasa Roh Kudus mempraktekannya, mengizinkan, menyatakan pribadinya dalam diri kita. Katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom saudara. Saya ini sering sekali diberi tugas ya, pelayanan di Adiguna saudara. Ya, yaitu pelayanan ya, ada tutup peti, ada penghiburan, ada pemberangkatan jenazah, ada penguburan dan sebagainya, sering sekali ya. Karena sering ya saudaraku, pada suatu saat terlintas dalam hati saya ya, ada yang masih muda sekali sudah dipanggil Tuhan, ada yang setengah umur dipanggil Tuhan, ada yang sudah tua renta dipanggil Tuhan. Jadi memang tidak ada batasan umur kapan dipanggil Tuhan. Dengan kata lain, setiap saat bisa dipanggil Tuhan dengan berbagai cara, saudara. Ada kecelakaan, ada sakit penyakit, dan lain-lain, macam-macam. Tapi yang jelas nggak disangka, ya. Mereka dijemput maut, ya, kembali itu nggak menyangka-nyangka, ya. Ada faedahnya saudara dengan banyak diberi tugas ke daerah ke pelayanan tersebut, pelayanan tentang kematian itu ya. Jadi banyak merenung ya, karena kalau khotbah kan enggak seperti pidato saudara, harus dengan hati. Nah, setelah khotbah ya, itu sering merenung, ya Tuhan, ternyata manusia ini hanya fana saja. Dan tidak ada yang jamin sampai kapan dia akan terus di dunia ini. Nah, saya percaya, ya, saya diberi kesempatan hidup, pasti ada tujuan Tuhan lah. Manusia diberi kesempatan hidup, pasti ada, ya. Supaya kita apa sebetulnya saya hidup di dunia, ya. Kalau dulu saya pikirannya saya harus sukses, ya. Saya pertama pengennya sukses secara intelek, ya, sekolah sains yang hebat gitu. Setelah gagal, tidak jadi, saya kepengen jadi konglomerat yang kaya raya, yang tidak umum gitu. Ya, gagal lagi, ya. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, ya. Itu pun bukan keinginan saya sebetulnya. Karena saya rindu, saking salutnya dengan Tuhan yang hidup, maka saya menjadi hambanya, ya, ingin bersaksi tentang kedahsyatan kuasanya dan kasihnya yang luar biasa terhadap saya. Nah, saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi masalah bahwa manusia hidup pasti mati,
Dan matinya nggak tahu kapan dan dengan cara apa, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas Tuhan mempunyai rencana, saudara, dalam kehendak kita, dalam kehidupan kita, ya, mempunyai ya, kehendak, saudara. Nah, ini saudara, ya, yang perlu kita cari, saudara, dan temukan dan jalani itu, ya, bersama Roh Kudus. Kalau saudara belum mengerti ini, maka saudara akan mubazir hidup di dunia di hadapan Tuhan, ya. Mungkin meninggalkan harta yang banyak, mungkin meninggalkan ya harta gitulah, atau gimana lah, macam-macam duniawi. Tetapi di hadapan Tuhan bisa gagal total, saudara. Ya. Karena ternyata tujuan Tuhan memberi kesempatan hidup di dunia dengan kita beda sekali, saudara. Kalau kita tujuannya mencari harta sebanyak mungkin, meninggalkan warisan sebanyak mungkin, dan seterusnya, dan seterusnya. Segala sesuatu diukur dengan hal-hal materi. Ya. Karena apa? Karena kita telah jatuh dalam dosa, karena kita mendapat suntikan, infus daripada Adam yang telah jatuh dalam dosa. Jadi ada karakter, ya, karakter yang bersifat berseberangan dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, pagi hari ini kita akan belajar, saudara. Ya, kalau saudara bisa menangkap, selanjutnya saudara akan gampang, ya, mengikuti pengajaran ini dan benar-benar, ya, masuk dalam hidup rencana Tuhan. Nah, saudara siap untuk tahu? Amin, ya. Buka hati, saudara. Ada jaminan, saudara. Ya. Ayo kita buka Kejadian 3. Nah, sebelum saya nerangkan ini, karena saya senang baca buku, saudaraku, ya, baca buku itu yang paling penting itu pendahuluan, saudara, dan ungkapan-ungkapan yang ada di halaman-halaman awal, saudara. Ini menunjukkan maunya kemana buku ini. Nah, di iman Kristen kita, ya, lembar paling awal ini adalah Kejadian, saudara. Kejadian 1 ayat 1. Nah, disitulah nanti akan kita pelajari syarat sekali, ya, dengan kondisi manusia, ya, dan juga kehendak Tuhan. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari pagi hari ini, kita baca di Kejadian 3 ayat 6. Ya, perhatikan, ini buka hati ya, saudara, jangan ngeyel. Ya, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ya, kontak dengan Roh Kudus. Ya. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya. Jadi ini ceritanya Hawa ini karena terbuai oleh bujukan iblis, ya, untuk kemudian makan buah terlarang, ya, buah baik, menentukan baik dan jahat. Dan suami pun ikut makan. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuatnya cawat. Ayat 8,
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, ini saudara. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya seperti keadaan kita ya, jatuh dalam dosa karena kita turunan Adam. Nanti ada ayatnya di lain tempat, ya, di lain ayat. Itu ada kerinduan yang mendalam, saudara, dari Allah Bapa di surga untuk kembali hubungan yang intim dengan Dia, ya, untuk kembali berhubungan. Nah, ini jelas firman yang pertama kepada manusia adalah, di manakah engkau? Jadi Allah yang mencari manusia, saudara, ya. Dia rindu sekali, saudara, rindu benar. Bukan rindu suruh baca, saudara, bukan rindu suruh nyembah, rindu klik dengan Dia. Amin, aku ini Tuhan, aku ingin menjumpai engkau. Ya, aku ingin menerima engkau betul-betul dari dalam hati. Bukan liturgi agama, saudara, ya, bukan banyaknya ke gereja, tapi menyambut panggilan Tuhan. Di mana engkau, Adam? Nah, harusnya ini aku di sini. Tapi kenyataannya ini enggak, kenyataannya malah bersembunyi. Ya. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Ya, berangkat bergereja, berangkat persekutuan, bukan membuka hati untuk menerima bisikan atau panggilan Tuhan untuk persekutuan, tetapi punya cara sendiri. Di sini mencari pohon daun untuk bikin cawat. Istilahnya itu menutup malunya sendiri, dengan usaha sendiri menutup malunya sendiri atau dosanya sendiri. Ya. Dikiranya kalau sudah ke gereja dosanya diampuni. Ya, dikiranya kalau sudah beri persembahan ini sudah Tuhannya senang, dengan cara sendiri. Ya, bukan ke gereja salah, bukan persembahan salah, bukan. Tapi yang pertama ditanggapi adalah panggilan Tuhan. Di mana engkau, Adam? Kita harus jawab, aku ada di sini. Memang aku telanjang, ya, aku telah putus hubungan dengan engkau. Aku ini najis sekarang. Nah, ini kunci sebetulnya hanya satu saja. Ya, buku setebal ini intinya di situ, menyambut panggilan Tuhan, bukan panggilan untuk penginjil atau pendeta atau pemusik atau pengkhotbah, bukan. Panggilan intim dengan amin, aku ini Tuhan. Muncul ke sana, jangan sembunyi. Nah, ini kita sering disembunyi di sini, saudara, karena ditulis memang. Nah, kalau saudara nggak sampai membuka hati untuk menerima panggilan Tuhan, sebaliknya justru bersembunyi, itu memang nggak mungkin ketemu. Ya, sampai saudara pulang ke sana nggak ketemu, saudara. Kasihan sekali. Saya sering mendoakan orang sakit, saudara. Ya kalau muda ya saya pikiran ya sembuhkanlah karena anaknya masih kecil ya, kasihan anak-anak. Itu pun kehendak Tuhan. Tapi kalau sudah tua sebetulnya bukan kehendak Tuhan. Kalau memang sudah cukup, apalagi sudah sakitnya parah, ya detik-detik terakhir sambutlah engkau Tuhan. Dibukakan hatinya. Nah, kadang-kadang orang itu tertutup, saudara. Kristen sungguh-sungguh, tetapi tidak menyambut panggilan Tuhan secara pribadi. Banyak dikiranya, saya sudah ini, sudah itu, sudah kayak Marta lah, sudah melangkah ini, melangkah itu, sudah cukup. Sudah menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan dia cuma manggil. Ini kan jelas sekali manggil. Itu di mana engkau? Bukan ditanya sedang apa engkau, bukan. Tapi di mana engkau? Nah, ini masalah posisi. Ya aku di sini.
Harusnya kan begitu jawabannya, tapi kenyataannya sembunyi. Nah, ini kasihan, sungguh saudara. Nah, jadi saudara buka hati ya untuk kembali ingin ya mempunyai hubungan sebelum jatuh dalam dosa, yaitu di Kejadian 2 ya, sebelum jatuh ini kan di Kejadian 2 ya, ada persekutuan pribadi dengan Dia. Nah, ini setelah jatuh dalam dosa, orang menjadi sembunyi ya, dan mencari alasan untuk supaya kudus, menutup malunya dengan caranya sendiri, dengan pohon itu, daun, membuat cawat, maksudnya menutup sebagai celana dalam, saudara. Nah, setelah kejadian tersebut, saudara, ya, padahal itu jelas, ya, firman Tuhan yang pertama, yaitu memanggil tuh manusia, dan manusia malah bersembunyi. Siap, saudara, menyambut panggilan Tuhan? Ya, kalau belum siap, percuma, saudara. Ya, 1000 kali dengar firman tetap beku, saudara. Karena ini nomor 1 ini, ayat ini munculnya nomor 1 ini pasti harus ditanggapi dulu, saudara. Ya, karena ayat ini penting sekali. Mana yang muncul dulu? Ini ada istilah baca Alkitab, belajar Alkitab, hukum sebutan yang pertama. Nah, misalkan perpuluhan, misalkan gitu, disebutkan pertama di mana? Nah, ini menjadi acuan. Nanti kemana-mana larinya harus ke itu. Caranya UUD 45 lah, kira-kira gitu. Undang-undang Indonesia kan UUD 45. Semua harus ke situ gitu nanti. Peraturannya macam-macam, prakteknya tapi harus ke situ. Nah, ini firman boleh banyak ini, ribuan ini firman. Tuh aku berfirman, Allah berfirman, Yesus berfirman, dan silakan. Tapi satu pertama muncul adalah di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Tahu enggak? Tahu kan? Masa nggak tahu Tuhan? Dia lucu kalau nggak tahu. Tahu. Makanya bukan karena bertanya ini bukan karena mencari nggak tahu, bukan. Hanya ingin menerima tanggapan atas panggilanku gitu. Kan ngerti ya maksudnya. Jadi jangan dikira Tuhan yang nggak tahu, ya konyol nanti kalau begitu. Tetapi tahu ini Tuhan, Maha tahu kok. Cuma ingin menerima Aku bertanya aku ingin supaya kamu membuka hati untuk menerima panggilan ini gitu. Ya, ngerti ya? Ini penting ini, kalau enggak ketemu. Pujang terus kekristenan kita. Ya. Nah, Tuhan tahu. Ya. Maka jawabannya adalah aku di sini Tuhan. Aku memang telanjang. Aku memang manusia berdosa, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi aku siap membuka hatiku untuk menerima Engkau, bersekutu kembali, ya, seperti sebelum jatuh dalam dosa. Harusnya seperti itu, karena zaman kita sekarang sudah diberi fasilitas untuk bisa klik dengan Dia. Kalau zaman ini memang, ya. Zaman ini belum ini. Nah, makanya dilanjutkan sekarang, ya. Setelah bersembunyi, ayat 10. Adam menjawab, ya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi, ya. Adanya ketakutan, ya, kepada Tuhan, ya. Yang kedua itu, kalau kita nggak membuka hati, adanya rasa takut seperti mau dihukum terus hidupnya. Maksudnya takut negatif, ya. Takut ini ada dua, takut segan, ya, takut akan Tuhan dalam arti segan, hormat. Juga ada kata-kata takut dalam arti negatif, ya. Takut dihukum, takut terkutuk,
takut ini, takut itu. Nah, kalau orang walaupun ngaku Kristen, sudah puluhan tahun menjadi Kristen, takut rasanya. Ya apa, rasa takut gitulah. Ya. Entah apa yang nggak ngerti, pokoknya takut. Lah, takut yang negatif ya, bukan takut yang segan kepada Tuhan. Nah, itu perasaan pertama. Ya. Nanti perkembangannya macam-macam. Ya, takut kematian, takut usahanya sepi, takut apa takut lah. Pertama muncul itu takut, khawatir, gelisah. Ya, munculnya seperti itu. Ya, jadi dia bersembunyi. Padahal harusnya ketemuilah Tuhan. Maka dia sang pemberi hayat itu, sang hayat itu akan memberi kehidupan, bukan ketakutan. Nah, ini perhatikan ya, jadi takut maka bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Ya, ini pertanyaan kedua. Ini penting ini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, setelah takut, bersembunyi. Yang kedua, ini kalau kita manusia dalam dosa, ini gampang sekali ngecek. Yaitu tidak mau menerima tanggung jawab. Ya, selalu melemparkan kesalahan pada orang lain. Nah, ini. Jadi gampang, saudara. Ya, kalau kita masih yang salah itu istri saya atau suami saya, maka saya begini dan seterusnya dan seterusnya. Nggak pernah salah saya. Yang salah yang sebelah sana. Ya. Khususnya ini pria, karena ini Adam, ya. Hawa kan pembantu sebetulnya, penolong, ya. Harusnya Adam itu memberi suatu larangan kepada Hawa, harusnya mestinya. Tetapi ternyata ikut-ikutan makan. Ya, bukan bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa saya salah. Adamnya harusnya begitu. Saya ngikuti istri, harusnya gitu. Tetapi kenyataannya bahwa Adam menyalahkan istrinya, ya. Dia yang memberikannya kepadaku dan aku makan. Nah, kita sekarang sering mendengar seperti itu. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kenapa saya melakukan ini? Judi habislah. Ini itu lah karena saya puyeng di rumah. Saya cari iseng-iseng di luar, akhirnya ke bawah main judi sampai habis. Kenapa saya main perempuan? Ya karena di rumah kesepian, istrinya cerewet terus, puyeng saya. Jadi saya akhirnya tercantol dengan wewe gombel. Jadi selalu itu lain orang, saudara. Ya. Nah inilah sifat Adam yang pertama, yang telah jatuh. Yang kedua karena menjauh, ya tidak mau nyambut Tuhan. Ya. Kedua akhirnya takut, ya. Punya cara sendiri untuk melindungi diri. Dengan itu cawat itu, ya, mungkin dia bisa macam-macam, ya, sering nyembah, sering doa, sering baca firman, tapi sebetulnya dia dosa dan maunya melemparkan tanggung jawab pada yang seharusnya tanggung jawabnya dia. Ini melarikan diri. Kita sering di situ. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah dengar orang sharing itu ke tempat saya, ya. Langsung ngomong, Om, saya salah ini. Saya tanggung jawab atas kesalahan, keambrukan usaha saya, atau keluarga saya, dan saya apapun. Nggak pernah. Selalu yang ditujukan orang lain terus. Istrinya atau suaminya atau anaknya. Nggak rampung-rampung. Ini karena tidak menyambut panggilan Tuhan. Jadi gitu dok ini. Nah ini mambrah-mambrah ini sudah ngerti mambrah-mambrah, ya. Jadi tersebar kemana-mana seperti kanker. Ya, nah
Yang ketiga ini kutukan. Ya. Berfirmanlah kepada ular ini. Nah, ini ada rahasia yang terbuka di sini. Sekarang ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutnya lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ini kutukan kepada ular. Ya. Dalam kutukan ini disebutkan engkau seumur hidup akan menjalar dengan perutmu. Ya. Atau setiap langkah hanya nafsu saja. Ya. Perut itu lambang nafsu, saudara, kedagingan. Ya. Perlambangan ini. Ya. Jadi ular atau orang yang hidupnya dalam terus-menerus nafsu itu, sebetulnya dia sedang mengikuti karakter iblis, saudara. Ya. Dan debu tanah ini bukan debu itu maksudnya. Apa ada ular makan debu tanah? Ada orang yang kuliah biologi enggak? Pernah nggak baca ular makan debu tanah? Kan enggak pernah. Ya. Ini lambang bahwa kedagingan, saudara. Karena manusia ini akan mati kan jadi debu tanah. Ya. Jadi kalau kamu berjalan dengan kedaginganmu, bukan dengan iman, maka iblis akan mencaplok kamu. Nah, istilah kita yang sedang populer, sadar diri. Kalau bukan sadar Tuhan, tetapi sadar diri, maka disitulah akan muncul. Ya, kita akan dicaplok oleh sifat iblis. Ya. Nah, ini perlu sekali saudara ketahui, saudara. Ya. Jadi, kenapa kita jatuh dalam dosa, tercengkeram oleh iblis? Karena kita sudah membuka hati dulu, ya, di mana hidup kita dengan kedagingan, ya, dengan sadar diri itu. Ya. Nah, itu adalah beberapa hasil daripada kalau kita tidak menyambut panggilan Tuhan. Ya. Sekali lagi, bukan hanya percaya loh, saudara. Ya betul, percaya, nggak salah. Tapi menyambut secara pribadi. Ya. Ya, jadi bukan taat dulu, saudara, tetapi menyambut panggilan Tuhan secara pribadi. Ya. Sudah pernah menyambut apa belum? Ya. Nah, ini setelah ya Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa dan ular. Nah, ayat 15. Ini pemecahan metode Bapak surgawi terhadap kejatuhan manusia dalam dosa, ya, yang telah masuk oleh karena Adam dan Hawa itu, ya. Sekarang ayat 15 ini, puncaknya ini. Ya. Yuk, baca ini. 2, 3. Aku akan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini kesimpulan akhir langkah yang akan diambil oleh Bapa setelah manusia jatuh dalam dosa dan tidak mau kembali hubungan dengan Dia. Seperti di Taman Eden itu, nggak mau. Maka Dia berfirman, bernubuat. Ini adalah nubuat tentang salib dan kebangkitan Kristus. Ya, ini akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini. Ya, ini nanti ini Maria ini, ya, yang dipilih. Dan keturunanmu, yaitu iblis dan keturunannya, keturunan manusia. Ya, ya, ini nanti Yesus di sini. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, jadi mematikan kan, kepala diremukkan kan mati. Ya.
iblis dimatikan, ya, dikalahkan sudah. Dan iblis akan meremukan tumitnya, ya, dia akan melakukan, ya memang dia disalib ya luka, saudara, tapi tidak mematikan. Nah ini adalah nubuat pertama Bapa, ya. Jadi tadi panggilan pertama, kedua nubuat pertama ini muncul. Nah ini dua ini sebagai dasar kekristenan, ya. Kalau nggak klik ini, waduh nggak bisa-bisa. Dan ini kedua, salib Kristus. Kebanyakan kita ini fokusnya hanya salibnya, ya nggak salah. Tapi salib ini tujuannya mengembalikan yang tadi, panggilan itu supaya disambut, ya. Supaya dikembalikan hubungan dengan Tuhan. Nah, di sini ada satu pemisahan, ya, coba. Aku akan mengadakan permusuhan antara siapa? Engkau dan perempuan ini. Kan dua kutub ini, ya, iblis dan perempuan ini, dan keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan. Nah, sekarang kita buka Kejadian 5 ayat 3. Siapakah kita? Nah, keturunan siapakah kita? Ya, yuk dibaca ini, ya, Kejadian 5 ayat 3. Inilah kita manusia, ya. Baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya, ya. Dia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya besar apa kecil? Kecil. Berarti ini menuruni karakter, sifat, warisan dari Adam yang telah jatuh dalam dosa, yang karakternya telah tersuntik atau terinfus oleh iblis karena makan buah terlarang. Dia melanggar. Ngerti ya maksudnya? Jadi ini namanya dosa waris. Di dalam kekristenan ini ada kata-kata, ada pengertian dan kepercayaan manusia ini punya dosa waris, ya. Contohnya dari kecil, saudara, diajari yang baik, super baik, didoakan terus saban hari, tetap, saudara, ya, anak itu bisa, ya, rebutan, bisa menggigit kalau nggak suka, ya, bisa rebutan mamine. Padahal ya baru misalkan setahun gitu kan, sebetulnya harusnya baik-baik semua, ya. Tapi bisa muncul karakter-karakter yang ego lagi gitu. Ego, rebutan mainan, apa, rebutan makanan, apa, rebutan, ya macam-macam lah. Itu jelas padahal dari kandungan bisa didoakan terus sampai lahir, sampai menuju besar, ya, menuju makin umur makin besar. Tapi tetap muncul, saudara. Nah itu yang kita kenal sebagai dosa waris, saudara. Ini. Dan kita ini nyanyanya kecil, padahal sebelumnya, ya, kita buka, saudara, ya, sebelum kejadian makan ini, ya, waktu ada hubungan yang baik dengan Bapa, ya, Kejadian 1 ayat 26. Ayo kita baca ini, ya. Ini aslinya ini sebelum jatuh dalam dosa ini. Tujuan Bapa sebetulnya menciptakan manusia. Baca 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah ini aslinya di Kejadian 1 ini, awal penciptaan ini adalah kitanya ini Trinitas,
Ya, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, K-nya besar ini. Ya. Jadi semula diciptakan serupa dan segambar. Ini menurut gambar dan rupa kita, agar ada hubungan bisa gitu loh. Ya. Karena gambar dan rupanya sama. Ya. Nah, sebelum jatuh dalam dosa, karena kita punya gambar dan rupa Allah, mereka berkuasa atas ikan di laut, burung udara, dan segalanya di bumi. Ya. Ini sekarang, saudara, setelah jatuh dalam dosa, walaupun Kristen, saudara, kalau belum lepas dari masalah gambar ini, tetap kita dikuasai oleh materi. Ini padahal kita harusnya, aslinya ini Tuhan memberi kuasa kita atas materi, ya, atas duniawi, atas materi, ya. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa, walaupun mengaku Kristen, bolak-balik saya ngomong, tetapi belum lepas dari ini, malah dikuasai materi. Ya, memang dulu ini nggak ada mobil, nggak ada rumah baik, nggak ada pesawat terbang, belum ada emas ini, ya ceritanya zaman dulu. Ini baru ada ikan, baru ada burung. Ini lambang-lambang harta-harta dunia, ya. Seharusnya kita berkuasa, ya. Tapi kebanyakan kita menjadi Kristen ngobrol-ngobrol menikmati duitnya, saudara. Nah, ini saya punya kesaksian dulu, saudara. Saya pernah bersaksi ya tentang ini, saudara, tentang berbuat. Saya pernah di waktu itu sedang bawakan firman di mimbar begini, saudara. Kalau belum jadi hamba Tuhan, saudara. Itu uang 10.000 ya, saudara. Itu supaya dijatuhkan, ya, blek itu, supaya kamu harus nginjak uang itu, harus berkuasa atas materi, atas uang di atas dunia ini. Itu begitu, saudara. Wah, kaget saya, padahal saya dulu gila uang, saudara. Nah, ya, jadi dulu sebetulnya kita ini turunan Allah, punya rupa dan gambar. Tetapi sekarang jatuh dan dulu berkuasa atas materi di bumi ini, yang emas, perak, permata dan sebagainya. Tapi sekarang kita terkuasai. Bangga kalau hartanya banyak. Bangga kalau kalau depositonya banyak. Mas lantakannya banyak. Wah, ayem. Nah, padahal kalau dalam roh yang ayemnya itu karena menyambut panggilan Tuhan. Ya, menyambut dan mau masuk ke dalam janji darah, yaitu tentang salib Kristus. Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Bangkit hari ketiga. Sekarang dia ada di dalam kita. Nah, inilah sebagai hidup kita. Nah, kalau kita ngerti ini dan menyambut ini dan mengizinkan dia yang ada di dalam kita mewujudkan kehendaknya, maka terjadilah, ya, hubungan kembali dengan Tuhan. Lah, disitulah damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita, berkuasa atas bumi dan materi, ya. Sekali lagi bukan berarti nggak perlu uang ya, saudara, bukan. Cuma hatinya nggak di uang maksudnya, ya. Dan percaya Bapa pasti mencukupkan. Mungkin saudara bingung, mana wong saya masih kurang. Nah, dalam kekristenan namanya berkat materi itu dihubungannya dengan menanggapi enggak panggilan Tuhan. Mau enggak kembali ke Taman Eden? Ya, sekarang bukan. Sudah diberkati. Nah, kalau kita sudah kembali ke Taman Eden, sudah menyambut panggilan Tuhan. Nah, ini ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai ya, 20 sampai 30. Nah, ini. Yo. Ini. Bagi orang yang nyari-nyari berkat-berkat dunia ini. Ayo, 2, 3.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seperti dulu, ya. Setelah Allah menciptakan manusia, ya tadi kan diciptakanlah atau perempuan dan laki-laki serupa dengan gambar dia, ya. Allah lalu apa? Memberkati mereka, ya. Dan setelah memberkati mereka supaya beranak cucu, bertambah banyak, ya. Ada persekutuan keluarga di sini, suami istri, anak bertambah banyak, ya. Jadi keluarga ini dulu sudah jadi rencana Allah, ya. Tetapi di sini dalam ini saling mengasihi, saling mewujudkan kasih, harusnya gitu. Tetapi kalau karena sudah jatuh dalam dosa, malah rumah tangga ini menjadi ajang paling seru pertempuran, saudara, antara suami istri, anak, cucu, ada yang rebutan harta dan sebagainya. Nah, kesatu ini ada keluarga, kedua harus berkuasa atas ikan laut dan burung. Ini tentang materi, sekali lagi diungkapkan, kamu harus berkuasa. Ya, jadi ini jelas sekali. Ini kan di Taman Eden belum jatuh dalam dosa. Kalau kita kembali ke sini, berarti berkat ini berlaku enggak? Ayo, ngerti maksudnya? Nah, ini berlaku. Kalau sudah kembali posisinya, ya. Contohnya misalkan saya dulu warga negara Tiongkok, sekarang warga negara Indonesia. Suatu saat saya kembali ke sana, jadi warga negara sana, ya diterima di sana gitu kan. Nah ini kembali, jadi sudah diberkati. Amin enggak? Kalau kita sudah masuk Eden loh, kalau belum ya kurang terus, nggak bisa. Dan nafsu terus, pengen menguasai terus. Nah itu berarti belum keberkatan. Belum kembali ke Taman Eden ini. Kalau sudah, adanya sudah diberkati. Amin. Makanya ingat, saudara dengar enggak? Mungkin saya satu-satunya yang aneh. Ya. Kalau doa berkat adalah supaya kamu atau kita sadar bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat dan sudah memberkati kita apabila kita sudah kembali ke persekutuan, kembali dengan Tuhan. Makanya saya kan sering kok, belakangan inilah, kira-kira setahun ini jelas sudah diberkati kamu. Kenapa harus minta-minta terus? Ya, minta berarti kan belum dapat. Ya iya belum dapat karena mereka belum menyambut aku. Ajarkanlah supaya nyambut, maka kamu pasti dapat dan kamu akan puas, tidak dikuasai oleh materi. Selama mereka mesti minta-minta terus, berarti mereka belum sadar Mesih di luar Taman Eden. Ya, Mesih jadi turunan Adam yang jatuh dalam dosa. Nafsu terus, akhirnya kalau diberkati pun berkat itu menjadi menguasai dia. Ya, tapi kalau kamu percaya, aku menyambut kata-katamu, aku mau hubungan dengan engkau, aku sekarang dikembalikan hubunganmu dengan engkau seperti di Taman Eden, maka berkatnya sudah disiapkan, tinggal aku nikmati saja. Makanya saya kan berapa kali ngomong, saya ini kalau cerita kaya, wah kayanya luar biasa. Bukan jumlahnya, saudara, di sini nih ada kepuasan. Karena nggak terkuasai itu. Kalau terkuasai, walaupun saudara punya 1 ton emas, kurang terus. Kalau dikuasai itu loh maksudnya. Ya, banyak orang yang kaya raya, kurang terus. Nah, karena ini Tuhan maunya tidak, tapi harus kembali hubungan yang di Taman Eden. Kalau enggak mungkin bisa. Ya, begitu. Amin.
Sebetulnya sederhana sekali ini, saudara. Ya, sederhana. Cuma metodenya pakai metode Tuhan, bukan metode manusia. Ya, cara-cara Tuhan. Nah, itulah ya inti ya, atau cakal bakal atau sumber daripada kekristenan ini sebetulnya hanya ini. Tidak ada yang lain. Ya, sampai belakang ini kisah ini ya diputer-puter, ini ujung-ujungnya ke sini lagi. Ya. Ya, begitulah firman Tuhan. Ya. Saya harapkan ya supaya kita semua bisa menyambut firman ini. Ya. Kalau kurang jelas, tanya ke Roh Kudus, pasti dijawab, pasti. Ya, saya jamin, karena ayatnya ada menjamin. Kalau kita sungguh-sungguh mau tanya, bingung tanya, pasti dijawab ya dengan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Ya, ada penghalang-penghalang yang lain, tapi intinya hanya seperti itulah. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Ya, kita berdoa untuk menutup persekutuan ini. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah singkapkan isi hatimu, kehendak-Mu yang terdalam kepada kami ya Tuhan. Yaitu sebetulnya hanya sederhana saja, yaitu menanggapi panggilan-Mu kepada pribadi kami masing-masing. Dan untuk pagi hari ini kami telah dicelikan oleh firman-Mu, maka mulai saat ini kami akan membuka hati, telinga kami juga, untuk menyambut benar-benar panggilan itu. Dan kami akan datang kepada Engkau, tidak takut lagi. Dan juga kami akan berserah sepenuhnya, tidak dengan cara sendiri, seperti Adam yang membuat cawat untuk menutup kemaluannya. Kami tidak, Tuhan, dengan telanjang, kami siap dikoreksi dan diberi cawat oleh Engkau yang dari kulit binatang itu, yaitu lambang dari kebenaran Kristus. Kami bersyukur punya Allah yang demikian sempurna menyiapkan segala sesuatunya agar kembali kami bisa bersekutu intim dengan Engkau seperti sebelum jatuh dalam dosa saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden itu. Dan sadarkanlah kepada kami bahwa apabila kami telah membuka hati kepada Engkau, maka kami akan ada di Taman Eden kembali dan berkat-Mu sudah tersedia melimpah. Dan Engkau dan kami tidak akan terkuasai oleh berkat-berkat materi itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, berkat kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Nikmati dan hayati terus-menerus dalam sisa hidup kita. Dan penyertaan Roh Kudus yang terus-menerus untuk menjadi sarana komunikasi kita dengan Dia. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.